Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Makruf Effendi, Spesialis Paru FISR. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Makruf Effendi, Spesialis Paru FISR, meraih gelar doktor dan spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Baiklah, kepada Dr. Makruf Effendi kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu MC Dr. Raudah. Mohon maaf, suara kami didengar enggak ya? Dengar dokter? Jelas dok? Ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sesi berikutnya ini, yaitu sesi ke-6 ataupun simposium ke-6, kita akan mendengarkan paparan topik yang menurut saya sangat menarik untuk saat terkini, yaitu berbicara tentang vaksin. Pada sesi kali ini, ada dua pembicara, tadi sudah disampaikan oleh MC. Ada yang pertama, yaitu Dr. Faris Nurwidya, spesialis paru konsultan PhD, yang akan membawakan topik tentang vaksin COVID. Yang kedua yaitu Dr. Iin Nur Tosin, SPP konsultan, akan membawa tentang vaksin pneumonia. Seperti tadi, ini kita mulai agak telat ini, Bapak Ibu sekalian. Jamnya yang diberikan ke kita waktunya 60 menit, tetapi kita ini mulai dari 10:10 menurut jam yang ada di kami. Dan nanti sesi ini kita bagi dua. Yang pertama akan tampil pembicara pertama memakai waktu 20-25 menit, dilanjutkan dengan diskusi 15 menit, dan yang kedua juga dengan waktu yang sama. Pada penampil pertama hari ini yaitu Dr. Faris Nurwidya, spesialis paru konsultan PhD, mempunyai riwayat ya, kurikulum kitanya itu dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober tahun 1982. S1 dan spesialis paru diselesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat pendidikan, pelatihan, dan tambahan sudah sangat banyak, membuktikan bahwa kali ini kita akan mengikuti tampilan dari pakar yang hari ini memberikan tentang vaksin ya, vaksin tentang COVID. Pada Dr. Faris, waktu dan tempat kami persilahkan sekitar 20-25 menit. Dr. Faris, persilahkan. Terima kasih Dr. Makruf Effendi atas introduksinya. Yang terhormat guru-guru kami semua, sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mendapatkan amanah untuk memberi pengantar diskusi berjudul COVID-19. Ada beberapa topik bahasan singkat saja mengenai epidemiologi, kemudian bagaimana perkembangan mutasi, platform vaksin, dan aktivitas vaksin 19 di berbagai varian. Ini adalah daily cases untuk 6 Maret sekitar 24.000. Kemudian dalam peta global bersama dengan negara-negara lain kita terus berupaya menahan laju transmisi ya, dan peningkatan jumlah kasus, tapi alhamdulillah tren pekan ini menunjukkan ke arah perbaikan. Situasi vaksin juga menunjukkan peningkatan, baik itu vaksinasi pertama, kedua, maupun yang ketiga ya, dengan target sasaran vaksinasi nasional adalah 208 juta. Jadi kita sekarang yang sudah vaksin 2 kali hampir 150 juta. Per 6 Maret 12 provinsi Indonesia menyatakan telah mencapai target vaksin 2 dosis lebih dari 70% ya. Kita berharap lebih banyak lagi provinsi yang bisa mencapai
target. Kemudian ini adalah perjalanan waktu kemunculan varian, ya, mulai dari alfa, beta, gamma, delta, dan omikron yang terakhir tiba dia gelombangnya di Indonesia sekitar Februari, ya, dan akhir Maret begitu, dan sampai hari ini pun juga masih terus masih ada pasien-pasien baru. Dan kemunculan varian ini adalah hasil akhir dari baik itu single maupun multiple mutation atau mutasi yang secara sudut pandang molekuler biologi suatu mekanisme yang sangat rutin dan bisa sering terjadi pada virus dengan struktur RNA. Dan ada beberapa perbedaan fitur begitu, ya, karakteristik dalam gejala maupun transmission rate, ya. Untuk Omikron, ya, ini dikatakan sebetulnya kita tidak bisa lagi menyatakan ini ringan kalau misalnya jumlah pasiennya menjadi banyak, karena kan secara absolut kalau jumlah total kumulasi pasien itu sangat tinggi, ini kita lihat 500% tingkat transmisinya dibandingkan Delta, maka angka absolut pasien-pasien yang jatuh ke dalam derajat berat, ya, maupun yang kritis sampai kematian juga bisa tinggi, ya. Jadi kita perlu hati-hati lagi untuk menilai derajat penyakit walaupun ini adalah Omikron sekalipun. Dan ada beberapa platform vaksin COVID-19 yang digunakan untuk mengembangkan vaksin. Ada platform atau teknologi yang sudah sangat dikenal seperti virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Ini suatu pendekatan yang klasik, tradisional. Terus juga ada yang menggunakan protein. Jadi kedua platform ini masuk dalam pendekatan yang tradisional, sedangkan untuk yang baru atau yang perlu dikembangkan dan sudah digunakan secara luas adalah yang viral vector maupun yang berbasis RNA, ya. Ada juga yang DNA tapi kita Indonesia belum pakai. Jadi prinsip kerja dari RNA ini tentunya dia bukan langsung memicu respon humoral begitu kalau ketika dia diinjeksi, tetapi RNA yang mengkode protein S pada SARS-CoV-2 virus itu dia perlu masuk dulu ke dalam nukleus sel kita, sel host, kemudian dia di situ akan mengalami transkripsi dari RNA, ditranslasikan dulu, kemudian menjadi asam amino, kemudian di-binding gitu di retikulum endoplasmik sehingga menjadi suatu antigen protein S yang diekspresikan oleh sel pejamu, ya, sel sehat di tubuh subjek yang divaksin, sehingga nanti tubuh kita sendiri atau sel kita yang mengekspresikan berbagai protein yang menyerupai antigen SARS-CoV-2 virus, dan inilah yang memicu respon pembentukan humoral maupun seluler, ya. Jadi ditandai dengan sel T memory, sel B memory, dan tentu saja neutralizing antibody, ya. Itu adalah keluaran dari suatu vaksin. Jadi adapun untuk DNA ketika dia dimasukkan ke dalam subjek, dia prosesnya lebih panjang sedikit karena dari DNA tentunya perlu ditranskripsikan dulu ke RNA, dari RNA ditranslasikan menjadi asam amino, lalu di-binding di retikulum endoplasmik dan diekspresikan dalam bentuk protein S. Gitu. Viral vector ini memasukkan komponen gen, ya, sequence gen yang mengkode SARS-CoV-2 virus ke dalam adenovirus dan diinjeksikan. Jadi ini pun juga kita pakai di dalam AstraZeneca yang kita kenal. Ini adalah berbagai daftar, ya, dari WHO, ya, yang memberikan izin untuk menggunakan vaksin, ya, dalam konteks emergency use, ya.
dan berbagai vaksin ini memberikan perlindungan yang berbeda-beda ya. Namun secara umum variabel yang dinilai bagaimana vaksin ini mampu melindungi subjek dari infeksi, melindungi subjek dari menjadi menggejala atau menjadi severe atau masuk ICU, dan pada akhirnya seberapa kuat dia melindungi subjek dari atau penurunan risiko terhadap kematian. Ya, jadi itu perlu sekali untuk dipahamkan kepada pasien-pasien kita, karena banyak yang mempertanyakan, misalnya kenapa saya setelah divaksin masih bisa terpapar, masih bisa terinfeksi, PCR kok masih tetap positif. Ya, jadi kita perlu memahamkan kepada masyarakat luas dan pasien kita tentang apa yang bisa ditargetkan waktu dia divaksin. Ya, tentunya semakin banyak dalam suatu populasi, proporsi yang divaksin, maka virus itu akan berakhir di tubuh penderita pasien yang imunokompeten, dan dia di situ dieliminasi sehingga tidak dihantarkan ke kelompok yang vulnerable, dalam hal ini lansia di atas 65 tahun atau kelompok yang memiliki penyakit kronik sebelumnya. Jadi ada berbagai indikator dan secara umum diperlihatkan perlindungan terhadap kematian, terhadap gejala berat atau yang status simptomatik, maupun ada juga perlindungan dalam indikator infeksi. Ini adalah bagaimana efektivitas vaksin-vaksin dilihat dari varian yang dihadapi. Ya, sebagai contoh kita lihat di garis pertama untuk varian Omikron ada efektivitas, ya ini kalau skemanya tentunya 2 kali vaksin yang biasa dia didapatkan kalau tidak diberikan booster, ada di sini penurunan efektivitas ya. Kemudian di AstraZeneca juga terdapat penurunan efektivitas ya bila tidak diberikan booster ya. Dan di Delta juga demikian ya. Walaupun untuk Delta Pfizer ini mampu menjaga atau melindungi subjek dari mendapatkan derajat yang berat ya. Jadi AstraZeneca juga memberikan performa yang baik untuk melindungi subjek dari Delta dalam bentuk penurunan risiko derajat berat. Ya, secara umum seluruh vaksin untuk Delta baik. Adapun di sini Beta juga tidak ada masalah untuk yang platformnya mRNA ya, dikatakan di sini untuk Moderna walaupun ada sedikit penurunan efektivitas, namun masih bisa melindungi subjek dari derajat berat. Demikian juga untuk Pfizer, namun untuk yang di AstraZeneca untuk infeksi sepertinya tidak terlalu efektif, tapi untuk melindungi dari derajat berat ada perlindungan ya, ada manfaatnya ya. Johnson juga demikian. Alpha secara umum tren bagus semua vaksin dalam hal ini messenger RNA dan yang platform vektor ya. Jadi kita perlu menegaskan kembali bahwa ya, indikator proteksi itu banyak sekali ya. Ada perlindungan terhadap terpapar atau perlindungan terhadap gejala ataukah masuk ICU karena dia derajat berat sampai kematian ya. Jadi masing-masing ada indikatornya. Nah, dan untuk efektivitas CoronaVac ya terhadap varian-varian COVID di sini 2 dosis CoronaVac dengan tambahan booster Pfizer ya memberikan peningkatan titer antibodi spesifik antivirus ya, dan juga ada peningkatan netralisasi ya terhadap wild type maupun yang delta strain. Neutralizing antibody melawan Omicron ini 1 kali 4 kali lebih tinggi pada kelompok yang 2 dosis CoronaVac plus Pfizer dibandingkan 2 dosis messenger RNA ya. Jadi kelihatannya kalau di booster ya untuk kita kebanyakan yang inactivated ya, maka kita biasanya akan dianjurkan untuk yang boosternya dengan Pfizer ya, dan ini 1 kali 4 kali lebih tinggi kadar neutralisasi antibodinya dibandingkan subjek yang hanya 2 kali
penerima vaksin messenger RNA platform. Saat ini sedang dilakukan uji klinis fase 3 dengan dengan indikator netralisasi efektivitasnya sekitar efektivitas perlindungan terhadap penyakit 65,3% dengan serokonversinya 87,15%. Nah, jadi di sini adalah suatu studi yang nasional yang besar, kohort dilakukan di Chili. Ya, partisipannya sangat banyak sekali, sekitar 10 juta lebih ya, dan dikatakan kalau yang diimunisasi secara penuh efektivitasnya baik, sekitar 65% perlindungan terhadap simptomatik, 87% perlindungan dari dirawat inap, dan 90%, dan ini penting, perlindungan dari derajat berat atau kritis yang membutuhkan perawatan ICU. Dan secara impresif juga diperlihatkan untuk indikator perlindungan atau penurunan risiko kematian. Dan ini adalah efektivitas vaksin mRNA 1273. Ya, kita lihat Moderna untuk setelah 2 kali vaksin yang seperti biasa, dosis 2 kali, perlindungannya sekitar 98% untuk alfa, kemudian 96% untuk beta, delta 86%, tapi untuk omikron 30,4%, yang tentunya ini membutuhkan vaksin ketiga, dan sudah diambil kebijakan oleh pemerintah kita untuk booster ya bagi terutama kelompok tenaga medis yang pajanan yang sangat tinggi dengan juga yang ada penyakit penyerta. Tapi kita memang perlu membedakan ya, ada 2 jenis vaksin ya, ada yang untuk vaksin ketiga itu ada 2 jenis, ada yang disebut sebagai booster, ada yang disebut sebagai additional. Kalau yang booster itu biasanya diberikan karena diasumsikan kadar neutralizing antibody-nya sudah mengalami penurunan dan sudah pernah tercapai targetnya di waktu vaksin kedua. Namun untuk yang additional vaccination itu adalah diberikan pada kelompok yang memang dari awal setelah diberikan 2 kali dosis vaksin, target antibody tidak tercapai. Untuk efektivitas Moderna ya, ini perlindungannya masih sangat baik. Kita lihat setelah 90 hari perlindungan terhadap delta 82,8 ya. Tapi untuk yang omikron dia turun. Ya, inilah rasionalisasi pentingnya dilakukan booster ya. Tetapi setelah diberikan 3 kali dosis, yang tadinya 30,4%, perlindungannya menjadi 64,1%. Dan ini sudah di atas cut point yang ditetapkan WHO, yaitu 50%. Nah, jadi pemberian dosis ketiga bagi yang 2 kali, bagi subjek yang 2 kali diberikan atau menerima Moderna sangat penting sekali. Adapun di sini Pfizer ternyata masih impresif ya, sekitar efektivitasnya 70% untuk melawan Omikron. Ya, AstraZeneca di sini delta perlindungannya sekitar 67% ya. Dan ini perbandingan untuk efektivitas vaksin terhadap varian alfa maupun varian delta ya. Jadi agak mirip-mirip, berdekatan. Walaupun trennya kita lihat sangat berdampak ketika dibandingkan dengan varian Omikron. Yang diambil kebijakan di Indonesia adalah pendekatan heterolog ya. Jadi memilihkan booster ketiga menggunakan platform yang berbeda dari apa yang diterima di vaksin pertama dan kedua. Sebagai contoh, untuk populasi Indonesia yang menerima 2 kali AstraZeneca, vaksin 1 dan 2-nya, maka untuk booster mendapatkan opsi baik bisa Moderna ataupun Pfizer. Adapun kelompok yang dari awal 1-2-nya itu Sinovac, maka dia bisa ke AstraZeneca maupun Pfizer ya. Jadi kita berdasarkan berbagai studi yang memperlihatkan efektivitas yang lebih tinggi pada multi platform ketimbang memberikan dosis yang sama. Walaupun nanti kita lihat ada semacam pengecualian secara bukti ilmiah dari kelompok Pfizer ya. Saya akan memberikan ulasan fokus kepada
apa namanya data ini ya, immunogenicity of booster setelah 2 kali dosis AstraZeneca. Ini kalau di sini indikator yang digunakan adalah kadar anti ya IgG anti S ya, anti protein antigen S begitu, anti SARS-CoV-2 kalau apa namanya setelah pemberian untuk pasien udah 2 kali AstraZeneca. Kalau dia diberikan AstraZeneca lagi naiknya 3,25. Kalau dia diberikan Pfizer naiknya 24,48 ya. Kalau dia diberikan Johnson & Johnson 5,84 ya. Jadi itu adalah untuk indikator anti IgG anti spike ya pasca booster ya. Sekali lagi ini yang 1-2-nya dia AstraZeneca. Untuk indikator kadar antibodi netralisasi ya NAB gitu kita sebut ya, bukan IgG saja, bukan IgG secara total tapi adalah yang NAB-nya. Dari sini juga memperlihatkan peningkatan titer yang baik sekali oleh Pfizer pada kelompok yang 1-2-nya AstraZeneca dibandingkan yang lain. Jadi kita lihat juga bagaimana untuk subjek yang 1 dan 2-nya itu dia berbasis RNA ya, misalnya ini adalah Pfizer. Ternyata pemberian vaksin ketiga Pfizer masih lebih impresif ya dibandingkan vaksin-vaksin lain ya untuk indikator baik itu anti spike IgG maupun kadar neutralizing antibody pasca booster. Karena di sini sebelah kanan kita lihat Pfizer 8,35 kali masih lebih tinggi dibandingkan kalau dia switch ke platform yang lain ya. Adapun untuk yang mendapatkan booster berupa boosternya itu inactivated virus ya tidak masuk dalam penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.